Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu sepanjang hari ini. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau menyertai kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan satu pujian yang mengatakan Sungai Sukacitamu. Memujikan lagu pujian, lagu Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik, kita sudah memuji bahkan memuliakan nama Tuhan, dibacanya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita angkat satu pujian firman-Mu kita bagikan. Jalanmu
menutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami tempat ini. Tiba-tiba kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kau memberkati guru-guru kami, bahkan anak-anakmu yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan dalam nama-Mu kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana keadaan kalian semua di rumah? Saya berdoa supaya kita semua dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita bertemu kembali untuk belajar, walaupun dilakukan secara kita bertemu kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan judul pelajaran kita pada saat ini adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Judulnya adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita akan membuka Alkitab kita, dan kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan 17. Saya akan bacakan 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Apakah sudah ketemu semua? Kalau kita sudah ketemu semua, kalau sudah ketemu ayatnya semua, saya mengajak kita akan membacanya secara bersama-sama. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Dari ayat yang kita baca saat ini 1 Tesalonika 4 ayat 16, di situ dikatakan bahwa pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Dia, yaitu Tuhan sendiri, akan turun dari surga. Kita lanjut pembacanya. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi pertama, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati, artinya mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, akan dibangkitkan lebih dahulu. Dalam ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal pada saat kedatangan Tuhan Yesus akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang mati di dalam Kristus, yang sudah dibangkitkan, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kalau saya terjemahkan, jadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan Yesus akan turun dari surga, tetapi Dia masih berada di angkasa. Jadi Dia tidak berpijak di bumi. Orang-orang yang mati dalam Kristus, yang saat ini mungkin ada dalam kuburan atau di mana mereka mati, itu akan bangkit. Dan kita yang masih hidup pada saat kedatangan Tuhan
itu akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang yang mati di dalam Kristus dan yang sudah dibangkitkan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Ini adalah suatu berita yang sungguh luar biasa, bahwa pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, Dia akan turun dari surga. Orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, dan orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang masih hidup pada kedatangan Tuhan Yesus, itu akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang yang mati yang sudah dibangkitkan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Demikianlah mereka semua, baik itu Tuhan Yesus dan orang-orang yang mati yang sudah dibangkitkan dan orang-orang yang masih hidup pada saat kedatangan Tuhan Yesus, akan berkumpul dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Hal pertama ini bisa disebut dengan istilah pengangkatan gereja. Artinya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengangkatan ini hanya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan tinggal di bumi. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus ataupun yang sudah menyangkal Tuhan Yesus akan tetap tinggal di bumi. Proses yang kedua, setelah mereka berkumpul dengan Tuhan Yesus, orang-orang yang mati dan orang yang sudah dibangkitkan dan yang masih hidup pada kedatangan Tuhan Yesus itu akan diuji, akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Coba kita membuka di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 10. 1 Korintus 5 ayat 10. 1 Korintus 5 ayat 10 di sana dikatakan, 1 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus, maafkan Om Royce. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Jadi setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan berkumpul dengan Tuhan Yesus, maka kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Di sana kita akan diberi istilahnya, dibukakan rapot selama kita hidup di dunia ini. Sebagai pengikut Kristus, apa yang sudah kita lakukan buat Kristus selama kita hidup di dunia ini, itu sudah ada catatannya. Kalau istilah sekarang adalah rapot. Jadi masing-masing kita akan memiliki rapot sendiri-sendiri. Dan yang menilai adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka rapot kita bagus dan kita akan memperoleh pahala. Tetapi jika kita nakal, kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka rapot pun kita akan jelek. Kita akan memperoleh kita akan memperoleh pahala sesuai dengan apa yang telah kita lakukan buat Kristus. Apakah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupan kita sebagai remaja sudah melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan atau tidak? Itu Tuhan sendiri yang akan menilai.
bukan guru sekolah minggu, bukan orang tua kita, bukan juga orang-orang di sekitar kita, bukan teman-teman kita, tetapi pada saat kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita akan dinilai oleh Tuhan sendiri melalui rapot-rapot yang akan diberikan kepada kita. Jadi mulai sekarang kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya ingin terus garis bawahi bahwa pengadilan Kristus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 berbeda dengan penghakiman pada tahta putih besar yang disebut dalam Wahyu 20. Itu berbeda. Kalau dalam penghakiman pada tahta putih besar yang disebut dalam Wahyu 20 itu penghakiman kepada seluruh umat manusia. Tetapi untuk pengadilan Kristus dalam 2 Korintus, tahta pengadilan Kristus dalam 2 Korintus 5 ayat 10 itu hanya untuk orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Kristus. Selanjutnya, yang ketiga, kalau kita buka di dalam Wahyu 19, Wahyu pasal 19, Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Di sana dikatakan, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataannya adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Yang ketiga, setelah kita menghadap tahta pengadilan Kristus dan kita menerima rapot kita masing-masing atas setiap hal yang kita lakukan selama kita menjadi pengikut Kristus di dunia ini, maka setelah kita menerima rapot dan nilai kita bagus, semuanya nilainya sempurna atau nilainya itu baik, maka kita akan ikut dalam perjamuan pernikahan atau perkawinan anak domba yang terbesar. Yesus Kristus itu adalah mempelai pria yang menjemput kita. Dan kita, seluruh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk kita anak-anak remaja, adalah pengantin perempuan. Kita dijemput dan kita akan masuk dalam perjamuan anak domba. Kita akan menjadi mempelai dari Tuhan Yesus Kristus. Di sanalah kita akan berbahagia karena kita akan menjadi mempelainya. Kita akan merasakan sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi di sini di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itulah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi mempelai Kristus itu adalah orang-orang Kristus yang dalam kehidupannya melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Kalau kita menjadi mempelai Kristus, walaupun kita masih kelas tunas remaja, masih anak remaja, tetapi kita ini adalah mempelai Kristus. Dan di sini firman Tuhan katakan bahwa kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Karena itulah syarat untuk menjadi mempelai Kristus. Dari 3 hal yang sudah saya sampaikan saat ini,
menjadi suatu hal yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus? Apakah kita santai-santai saja? Saya ingin mengajak kita untuk melakukan pertama, kita harus percaya kepada setiap janji-janji Allah yang ada dalam firman Tuhan. Di antaranya bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya, menjemput setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yang kedua, kita perlu mengoreksi diri kita. Apakah selama ini kehidupan kita sebagai anak remaja sudah melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan? Apakah kita sudah rajin membaca Alkitab? Kita sudah rajin berdoa? Kita sudah rajin beribadah? Dan kita sudah selalu mendengar suara daripada Roh Kudus? Mari saya mengajak kepada anak-anak kelas 12 remaja. Mari di dalam kita mengisi hari-hari kita sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk belajar membaca Alkitab, belajar untuk berdoa, belajar untuk rajin beribadah, dan belajar untuk mendengarkan suara daripada Roh Kudus. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mari kita bersaksi kepada saudara-saudara kita yang lain, saudara-saudara seiman kita yang lain, supaya mereka juga menyadari bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Sehingga bukan kita saja yang dijemput, tapi orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, keluarga kita, orang tua kita juga, mereka diangkat bersama-sama dengan Kristus, Tuhan Yesus Kristus, naik ke surga untuk berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan yang keempat, kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Biarlah mata kita sebagai anak remaja tetap fokus kepada Tuhan. Lakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Percayalah, yakinlah akan janji Tuhan bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya. Bersiaplah karena Tuhan pasti akan datang untuk kedua kalinya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini memotivasi kita untuk tetap sungguh-sungguh setia beribadah kepada Tuhan, setia berdoa, setia membaca firman Tuhan. Karena itulah yang bisa kita lakukan menanti sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, menjemput kita semua untuk bersama-sama dengan Dia di surga. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.